Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ananda Julkifli Siregar dengan NIM 0101212075. Baik, di sini Ananda akan menjelaskan sedikit mengenai mata pelajaran hadis tematik dakwah dan komunikasi. Sebelumnya, yang terhormat dosen pengampu Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA dan teman-teman yang saya banggakan serta saya sayangi. Baik, di sini yang pertama Ananda akan menjelaskan mengenai pengertian hadis tematik. Definisi studi hadis tematik atau maudhu'i, secara bahasa kata maudhu'i berasal dari kata maudhu' yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Secara etimologi, kata maudhu'i yang terdiri dari huruf waw, dot, ain berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya. Sehingga kata maudhu'i merupakan lawan kata dari kata al-raf'u atau mengangkat. Mustafa Muslim berkata bahwasanya yang dimaksud dengan kata maudhu'i adalah meletakkan atau mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang bertebaran dalam kitab-kitab hadis. Dengan kata lain, Al-Quran atau hadis-hadis tersebut terkait dengan topik tertentu atau tujuan tertentu, kemudian disusun sesuai dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan, pengkajian dan penafsiran dalam masalah tertentu atau pengkajian atau penafsiran dalam masalah tersebut. Baik, di sini saya akan terus menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan hadis tematik. Kelebihan metode maudhu'i, selain karena dapat menjawab tantangan zaman dengan permasalahan-permasalahan yang semakin kompleks dan rumit, metode ini juga memiliki kelebihan yang lain. Di antaranya yang pertama, di sini memiliki kelebihan praktis dan serta sistematis. Metode tematik disusun secara praktis dan sistematis dalam memecahkan permasalahan yang timbul. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan petunjuk Al-Quran dan hadis dengan waktu yang lebih efektif serta efisien. Baik, yang kedua juga di sini memiliki kelebihan yaitu dinamis, yang dimana metode tematik ini membuat tafsir Al-Quran dan hadis selalu dinamis sesuai dengan tuntunan zaman, sehingga masyarakat akan ketinggalan zaman atau akan kehilangan, bahkan tidak akan mendapatkan kemajuan zaman, dan mereka tertarik untuk mengamalkan ajaran-ajarannya. Meski tidak mustahil hal ini didapatkan dari ketiga metode yang lain, namun hal itu bukan menjadi sasaran yang pokok. Lalu untuk yang ketiga, membuat pemahaman menjadi utuh dengan ditetapkannya tema tertentu. Maka pemahaman kita ini terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi utuh. Kita hanya perlu membahas segala aspek yang berkaitan dengan tema tersebut, tanpa perlu membahas hal-hal lain di luar tema yang ditetapkan. Lalu penjelasan antara hadis dalam metode maudhu'i bersifat lebih integral dan kesimpulan yang dihasilkan mudah dipahami. Lalu untuk kekurangan hadis tematik, yang dimana adapun kekurangannya ialah metode ini terikat pada tema yang ditetapkannya dan tidak pula membahas lebih jauh hal-hal di luar dari tema tersebut. Sehingga metode ini kurang tepat bagi orang yang menginginkan penjelasan yang terperinci mengenai suatu hadis dari segala aspek. Lalu untuk langkah-langkah studi hadis tematik, yang pertama itu langkah-langkah untuk pengkajian hadis tematik ini atau metode tematik ini antara lain dapat dilakukan dengan yang pertama dengan menentukan tema atau masalah yang akan kita bahas. Lalu yang kedua, menghimpun atau mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dalam satu tema atau baik secara lafaz maupun secara makna melalui kegiatan takhris al-hadis. Lalu yang ketiga atau langkah yang ketiga itu melakukan
ke kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa wurudnya hadis atau tanawu dan perbedaan periwayatan hadis. Lalu untuk langkah yang keempatnya, melakukan kegiatan i'tibar dengan melengkapi seluruh sanad. Untuk langkah yang kelima itu bisa melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi atau perawi, kapasitas intelektualnya dan metode periwayatnya yang digunakan. Lalu untuk langkah selanjutnya itu melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya illat atau disebut dengan cacat. Secara sederhananya illat itu disebut dengan cacat. Dan syadz yang kejanggalan. Untuk langkah selanjutnya itu mempelajari tema-tema yang mengandung arti serupa. Lalu untuk langkah selanjutnya kembali di sini juga kita disarankan untuk membandingkan berbagai sarah hadis. Selanjutnya juga melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung. Dan yang selanjutnya menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar atau konsep. Lalu untuk yang langkah selanjutnya itu atau langkah yang terakhir menarik suatu kesimpulan dengan menggunakan dasar argumentasi ilmiah. Urgensi hadis tematik. Dewasa. Ini pengkajian suatu hadis didominasi oleh metode tematik. Hal ini disebabkan urgensi metode tematik di mana kehadiran sunnah menjadi jawaban dari suatu masalah hadis-hadis yang stema adalah cara yang harus dilakukan untuk menghindari kemungkinan kesalahan dalam memahami hadis. Seperti hadis tentang larangan memajangkan pakaian atau larangan memanjangkan pakaian melewati mata kaki, kemudian dijadikan landasan bagi mereka yang berpakaian dengan cara memendekkan celana, atau dijadikan landasan bagi mereka yang berpakaian dengan cara memendekkan celana atau sarung di atas mata kaki. Dan digunakan pula untuk mengkritik orang-orang yang tidak memakai hadis-hadis terkait masalah tersebut. Kemudian diteliti lebih lanjut dan mempertimbangkan pendapat ulama mengenai hal tersebut, maka boleh jadi mereka akan mendapat pemahaman yang berbeda dan lebih luas lagi. Lalu yang terakhir di sini ialah paradigma hadis tematik. Dalam kajian hadis tematik terkini, setidaknya ada 2 paradigma yang digunakan, yaitu yang pertama paradigma integransin terkoneksi. Paradigma ini berarti kerangka berpikir yang diketahui bahwa ragam keilmuan yang sudah mapan sekalipun akan tetap membutuhkan keilmuan orang lain sebagai penopang dan tidak ada ilmu yang bisa berdiri sendiri. Selain itu, keberadaan keilmuan akan saling terhubung satu sama lain. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohonlah saya dimaafkan. Kepada Bapak dosen pengampu, saya ucapkan ribuan terima kasih yang telah dengan ikhlas untuk mendidik kami sampai jelang masuki UAS nanti. Dan semoga beliau tetap sabar mengajar kami sampai UAS nanti. Demikian dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.